nggak mau sama sekali, nggak mau sama sekali. Nah, cuma pas kelas 2 ini kayak kena jebakan Batman aku. Jebakan Batman. Iya, lumayan lah, sensor aja ya. Jadi waktu itu kepala sekolahnya juga agak apa ya, nggak suka sama organisasi ini. Katanya organisasi kan genre ini kayaknya apa ya, organisasi plat merah ya, genrenya organisasi kantor plat merah gitu. Jadi katanya PIKR ini cuma sosialisasinya tentang program KB aja, dua anak cukup. Ya itu adalah KB. Ya, intinya tentang KB katanya itu. Mindsetnya seperti itu. Padahal kan enggak. PIKR itu organisasi yang remaja banget gitu. Jadi waktu itu memang nggak dibolehin karena lombanya itu apa ya, yang ngadakan bukan dinas, cuma sekolah. Jadi sekalipun juara itu sertifikatnya nggak ada apanya. Tapi kan di sini saya bukan mengejar juaranya, pengalaman, cari pengalaman. Ya, sambil lalu kan sudah setengah satu semester lah, setengah ya, ada cukup materi juga yang saya sudah kuasai. Nah di situ coba saya uji coba keberanian uji coba keberanian buat sejauh mana saya sudah menguasai di PIKR gitu. Jadi coba ikut. Katanya kepala sekolah tetap nggak boleh. Jadi saya ngotot. Kepala sekolah ngasih dua pilihan, tidak ikut atau ikut sendiri. Sekolah itu nggak tanggung jawab. Terus juga harus buat surat pernyataan orang tua yang dikasihkan ke sekolah bahwa orang tua yang bertanggung jawab penuh dan sekolah nggak tanggung jawab gitu. Ya, amin lah ke orang tua juga. Amin juga ke orang tua. Amin juga ke orang tua. Apa namanya? Kata orang tua amin. Ya, kata orang tua juga nggak boleh sebenarnya. Cuma maksa aja karena pengen pengalamannya aja gitu. Juga apa ya? Bareng-bareng juga sama PIKR Rikandi, sama PIKR Relatif, sama satu karena ada temannya juga. Saya bilang kalau ini banyak temannya juga dari semua sendiri ya, nggak sendirian dari semua. Jadi dibolehin ya akhirnya. Jadi buat surat pernyataan orang tua, jadi aku kasihkan. Jadi pas waktu itu daftar sendiri, ya berangkat biaya sendiri, apa sendiri gitu. Sendiri lah. Jadi itu sih pengalaman lagi. Cuma ada pengalaman lucu ini juga. Ini bukan sombong ya. Waktu kelas 1 semester 1 aku alhamdulillah nih di kelas itu peringkat 1. Peringkat 1. Iya. Semester 2 aku kira apa ya, karena agak di sekolah agak apa ya, agak males ya. Tapi pada akhirnya tetap semester 2 di kelas 1 itu tetap aku peringkat 1 gitu. Iya, bukan sombong ini, cuma bangga aja. Bangga pada diri. Bukan sombong. Nah, setelah kenal PIKR ini semester 1 kelas 2 peringkat tuh naik jadi peringkat 4. Nah ini lucunya, waktu itu pas penerimaan rapot kan orang tua disampaikan nih bahwa aku ini peringkat 4 kan orang tua awalnya tahu aku peringkat 1 terus ya. Iya, dulu itu aku sibuk, pas sudah ikut PIKR sibuk tiap Senin sore kan pertemuan, jadi balik pulang sekolah, balik sekolah lagi. Pokok sibuk lah, sampai orang tua kayak marah gitu, sibuk banget kayaknya. Kesibukan. Iya. Jadi tetap aku jalani. Pas penerimaan rapot itu yang lucu. Nah, jadi orang tua aku marah, gara-gara peringkatku turun ke peringkat 4. Jadi pas bapak itu nerima rapot, pas aku disampaikan bahwa aku turun ke peringkat 4, itu marah-marah ke wali kelas. Ini nih, anak saya disibukkan sama organisasi jadi turun peringkatnya gitu loh. Jadi marah tuh. Kemudian wali kelas tuh minta maaf. Iya Pak, mohon maaf. Itu adalah Butias itu. Kalau tahu Butias di gambar itu wali kelasnya dulu kelas 2. Itu minta maaf. Ya nanti saya sampaikan ke Bu Farah selaku pembina katanya. Itu buat nggak terlalu sibuk di organisasi katanya. Buat nggak sering-sering ada kegiatan. Ya di situ lah. Sampai lupa juga. Bapak sebenarnya ketawa-ketawa sih, karena marahin guru di depan. Iya kan di kelas pas waktu penerimaan rapot itu semua wali kelas tugasnya di depan banyak orang dimarahin gara-gara aku turun peringkat. Jadi luar biasa, itu lucu banget ya pengalaman. Banyak sih sebenarnya, banyak pengalaman sih.
Kalau awal mulai terjun ke dunia genre gitu, langsung menjadi insan genre sekarang kan? Oh iya, Sekarang alhamdulillah sekarang ketua. ya sebenarnya formatur sih. Formatur. Sebelum ketua terpilih itu istilah sebelum menjadi ketua umum ya, istilah ketua terpilih itu namanya formatur. Jadi baru setelah dilantik istilahnya jadi ketua umum gitu. Kemudian juga terjun di genre sebenarnya gini, Big R itu sudah bagian dari genre kan gini. Arah program genre itu ada dua, ada BKR, Bina Keluarga Remaja, ada Big R, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Jadi program genre itu dua, arah programnya. Gitu. Kemudian ya sejak di Big R itulah kita disebut jadi anak genre gitu loh. Nah kalau aku di Insan Genre karena di 2017 itu juga ada pengalaman cukup menarik sih. Ada pemilihan duta genre. Nah, Iya. Ajin juga duta genre kan ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi 2017 ingat sekali itu surat masuk hari Jumat kalau nggak salah. Hari Jumat. Hari Kamisnya duta genre itu 1 minggu pendaftaran. Coba nih hari Senin aku daftar ke kantor. Itu nggak didampingi siapapun, cuma kasih formulir, KTP segala macam lah. Jadi Persyaratannya. iya persyaratannya itu daftar lah duta genre. Pemilihannya 1 hari cuma. Itu lebih sekali 1 hari. Pemilihan duta genre dulu 1 hari 2017. Jadi sangat singkat padat dan jelas gitu. Singkat banget ya bukan pada. Jadi waktu itu pas hari Kamis itu ingat betul 1 hari pemilihan duta genre kalau nggak salah. Nah ini yang lucu. Kan ada yang daftar juga nih. Biasanya kan di mana-mana duta kacang cacing, duta kesehatan, di mana-mana pesertanya itu yang perwakilan misalnya dari sekolah itu cowok cewek. Nah, aku pas daftar sendirian. Ada cewek ini anak SMA Muhammadiyah tanya, "Kamu daftar sama siapa?" Sendirian belum. Biasanya kan sama pasangannya. Saya tragis sekali tanya kayak gitu. Padahal kan anak SMK tuh ya aku terus terang gitu loh. Anggotaku di PKR Ruang Jakarta dulu kan cowok semua, jadi nggak mungkin cowok sama cowok. Jadi yang daftar itu cuma yang lain itu pasangan-pasangan dari Sekandi pasangan semua. itu pasangan. Cuma SMK bu sendirian. Terus ya alhamdulillah nih dapat juara 2. Juara 2. Duta Genre 2017. Nah, setelah itu juga di lambat laun ya, karena setelah pemilihan ke provinsi, karena yang juara 1 itu dapat ke provinsi. Nah waktu itu yang cowok itu kan SMA 1 yang dapat, SMA 1 kalian kan SMA ya. Dan juga karena juga kayaknya dia nggak mampu, jadi dia sudah daftar ke provinsi, udah jadi finalis, cuma dia nggak ikut. Katanya apa ya? Kayaknya dia ikut lomba hanya ngejar jualannya ya gitu. Kalau ngejar jualan, jadi buat prosesnya itu dia nggak mau. Nah maka dari itu semua hadiah dan sebagainya ditarik kembali, selempang, piala juga gitu. Jadi ditarik karena dia nggak mau proses untuk mengabdi di duta genre gitu. Nah kemudian, diangkatlah aku jadi PLT ini pelaksana tugas buat jadi gantikan yang juara 1 ya. Dapat selempang juara 1 tapi sebenarnya juara 2. Aslinya juara 2 tapi dapat selempang juara 1 karena untuk memenuhi tugas mengabdi 1 tahun, dan selamanya kan istilah duta genre itu satu tahun mengabdi, selamanya menginspirasi gitu. Itu duta genre. Jadi buat melaksanakan tugasnya selama 1 tahun, jadi aku yang jadi PLT-nya gitu. Jadi kalau dulu teman-teman di genre itu apa ya, kayak goyongnya aku manggilnya PLT gitu, PLT duta genre. Gede ya. Ya gitu sih. Jadi genre itu kan programnya 2. Jadi kalau sudah Big R itu masuk genre. Bisa dijelasin sedikit atau panjang lah nggak apa-apa tentang apa itu genre itu, apa itu Big R. Mungkin orang awam kan kalau sebutnya kan Boleh nih. follower kan bukan semuanya anak genre ya. Iya benar sekali. Jadi followernya juga banyak sekali. Banyak orang-orang biasa ya. Jadi Bisa gini, dijelasin?
PIK-R itu kan kepanjangannya Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, PIK-R ini kan suatu wadah nih. Suatu wadah program genre dari BKKBN, program genre dari BKKBN yang dikelola oleh dan untuk remaja, ya benar sekali, guna memberikan pelayanan informasi dan konseling remaja tentang kesehatan reproduksi, tentang 8 fungsi keluarga, tentang keterampilan hidup, tentang transgender gitu. Transgender itu kan ada di salam gender itu ya, katakan tidak pada nikah dini gitu, seks pranikah sama lansia. Jadi tujuan PIK-R itu guna memberikan pelayanan informasi dan konseling bagi remaja karena inti dari PIK-R dan gender ini dikelola oleh dan untuk remaja gitu. Karena kan banyak sekarang kenalan remaja kan berawal dari pacaran mungkin yang tidak sehat. Iya. Nah itu tugasnya genre itu seperti itu ya. Jadi adanya genre itu guna memberikan pelayanan informasi dan konseling terkait. Nah sebenarnya ini ada kaitannya nih. Biasanya kan kalau sudah remaja sudah melakukan kenakalan remaja, jadi yang pertama biasanya kadang minum keras, miras gitu. Banyak narkoba. Nah erat kaitannya sama yang dua ini. Nah biasanya kalau sudah minum miras gitu kan biasanya ada joki cewek gitu. Joki cewek biasanya kan. Kemudian secara tidak sadar kalau sudah minum kan biasanya apa ya istilahnya fly gitu kan. Fly gitu. Terbang. Secara tidak sadar dia ada kemungkinan besar untuk melakukan yang namanya seks pranikah dengan perempuan atau dengan pacarnya. Nah, ketika sudah melakukan seks pranikah di bawah sadar, ya di bawah alam sadar, iya, karena sudah fly gitu kan ya, ada kemungkinan juga bisa terjadi yang namanya hamil di luar nikah. Nah kalau sudah hamil kan yang akan terjadi adalah pernikahan dini. Jadi erat kaitannya itu tiga semuanya. Kenakalan remaja itu ada itu semua yang nyambung. Jadi guna mencegah terjadinya permasalahan remaja itu yang sudah marak terjadi di Indonesia adalah program genre ini di BKKBN. Jadi banyak nilai-nilai positif ya yang bisa banyak sekali gitu. Mungkin teman-teman yang di luar yang nggak ikut bisa ikut di sekolah karena sekarang ada jalur pendidikan ya dari SMP sudah ada sekarang. SMP ada. Jadi kan program genre ini ada dua. Sebenarnya kalau boleh jelasin genre ini kan generasi berencana. Jadi bagaimana kita sebagai remaja mampu merencanakan masa depan yang lebih baik. Memang sih semuanya itu sudah ada takdir Tuhan. Tapi setidaknya kita kan sudah berusaha untuk merencanakan. Sudah mampu merencanakan yang terbaik. Toh Tuhan memberikan yang lebih baik, takdirnya itu kan sudah rencana Tuhan. Jadi kan ada istilah rencana Tuhan memang lebih baik. Intinya kita berusaha yang terbaik. Intinya kita sudah yakin berusaha untuk sampai ke masa depan yang lebih baik itu. Jadi semuanya kita itu hidupnya terencana ya. Jadi kan sudah ada nih di genre ini tujuannya juga bagaimana remaja ini mampu melewati yang namanya 5 transisi. 5 transisi yang pertama itu mempraktekkan pola hidup sehat. Jadi mulai sejak kecil itu remaja bagaimana juga mampu dituntut untuk mempraktekkan pola hidup sehat. Ya. Jadi lingkungan, HBS gitulah. Ya, pola hidup bersih dan sehat. Kemudian yang kedua, transisi yang kedua juga bagaimana remaja mampu juga merencanakan yang namanya untuk melanjutkan pendidikan, melanjutkan sekolah. Karena ada hadis mengatakan tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Jadi jangan berhenti untuk mencari ilmu gitu. Ilmu gak ada batasnya. Iya, gak ada batasnya. Walaupun umur 60 kakek-kakek nenek-nenek itu masih untuk mencari ilmu itu katanya ada suatu hadis lah. Dari mulai kita lahir sampai ke liang lahat, sampai kita mati lah. Itu kita wajib menuntut ilmu. Jadi yang ketiga mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan. Ya, untuk penyiapan kehidupan berkeluarga. Setelah mempraktikkan hidup sehat, melanjutkan ke pendidikan yang sudah tinggi, misalnya paling mentok S1 lah minimal gitu. Setelah itu baru mencari pekerjaan. Karena untuk berkeluarga itu juga kita bukan hanya butuh rohani saja, secara jasmani juga, kehidupan juga butuh butuh makan juga. Untuk menghidupi kehidupan keluarga juga kita juga butuh makan. Jadi mulailah mencari pekerjaan untuk transisi yang ketiga. Nah, transisi keempat itu ada yang namanya
menjadi anggota masyarakat. Nah, sebenarnya dari awal kita sudah menjadi anggota masyarakat, cuma tidak terlalu fokus kan ya. Masyarakat. Jadi kita kan memang benar kita sudah menjadi anggota masyarakat mulai sejak kecil ya. Tapi kita kan masih sibuk sama pendidikan, sibuk sama sekolah, main gitu loh ya. Jadi kita juga setelah menjadi anggota masyarakat itu kan setelah mencari pekerjaan kan, setelah mencari pekerjaan kita juga sambil lalu menjadi anggota masyarakat untuk apa ya, mengabdi di masyarakat, di lingkungan masyarakat, ya, di lingkungan masyarakat. Nah setelah itu barulah kita memulai yang namanya kehidupan berkeluarga atau menikah. Ya setelah semuanya siap perencanaannya kan guna memberikan guna merencanakan kehidupan berkeluarga gitu. Jadi transisi itu yang terakhir adalah menikah gitu. Kalau suka dukanya selama bergabung ke dunia genre itu apa? Kang Gafur sendiri. Suka dukanya paling utama adalah membagi waktu. Membagi waktu kita karena juga kita sambil lalu berorganisasi, sambil lalu juga tuntutan untuk mencari ilmu sekolah juga. Suka dukanya kita kadang kewalahan dalam membagi waktu, kadang di sekolah, kadang ada tuntutan di organisasi. Jadi kita harus pintar-pintar nih. Karena juga kita generasi berencana, jadi harus mampu merencanakan. Misal nih, besok aku ada kegiatan PR nih, podcast. Jadi sudah terencana dari kemarin. Setelah PR, misal nanti kita bukber gitu loh. Setelah bukber kita balik terawih, baru balik kerja kalau aku sih. Jadi setiap harinya aku ada rencana misal besok nih aku kemana gitu. Jadi sudah terencana mulai hari sebelumnya gitu. Jadi disiapkan ini. Harus disiapkan. Diplanningkan, direncanakan. Mungkin ini yang terakhir dari kita, pesan atau motivasi buat teman-teman di rumah tentang kenakalan remaja mungkin, atau intinya motivasi yang bisa mendorong viewers LC Podcast ini bisa terdorong gitu. Iya, sebenarnya gini lah, kita berorganisasi itu bisa kita dapatkan semuanya. Apa yang tidak kita dapatkan di meja sekolah itu bisa kita dapatkan di organisasi. Jadi jangan merasa saya nggak dapat apa-apa di organisasi. Itu tergantung dirinya kamu sendiri. Niat kamu ikut organisasi apa? Kalau kamu benar-benar ikut organisasi, misal PR, misal insan genre. Jadi sebenarnya apa yang nggak kita ketahui di meja sekolah, di bangku sekolah itu semuanya ada di organisasi. Cara belajar buat surat, cara manajemen waktu, cara melakukan advokasi dengan orang lain, dengan orang yang panggilannya lebih tinggi. Jadi apapun lah, bisa juga itu hal baiknya. Hal buruknya bisa kita dapat cewek, kan ya, dapat uang, dapat jodoh di organisasi. Sebenarnya aku katakan apapun bisa kita dapatkan di organisasi. Jadi jangan berhenti dan jangan takut berorganisasi. Itu aja. Banyak. Ya. Sebenarnya ada bedanya tuh orang yang berorganisasi sama yang nggak ikut organisasi, ada bedanya. Ada beda banget. Sebenarnya aku dulu untuk bicara di depan teman-teman kelas aja takut. Iya, takut grogi. Padahal berkumpul tiap hari ya. Tiap hari. Soalnya teman-teman sendiri itu. Iya. Untuk presentasi kan biasanya di sekolah ada presentasi aja aku malu. Orang yang nggak berorganisasi itu seperti itu. Tapi kalau orang berorganisasi karena sudah sering bersama ngomong gitu, bersama masyarakat gitu, disitulah poin sudah terbiasa. Poinnya lah, ya intinya kita harus benar-benar yakin, ya, dan terus berusaha. Insya Allah semuanya akan sampai bagaimana yang sudah direncanakan kita gitu. Karena kita harus terencana. Itulah perbincangan saya dengan Kang Gafur. Minal izin wal faizin. Minal izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, sekian dari saya selaku host di LC Podcast. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin bisa kita jawab. Mungkin buat podcast selanjutnya lah ya. Podcast selanjutnya saran atau apa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.